Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi entah mengapa ya, beberapa hari ini, beberapa minggu terakhir itu cukup banyak juga yang tanya soal aman nggak sih pakai oli drum itu, aman atau boleh atau ya semacamnya itu ya. Karena ya memang oli drum itu menarik ya, menarik karena harganya yang lebih murah, mulai yang lebih murah Rp2.000 sampai Rp30.000 ya, cukup banyak, terutama untuk oli impor ya. Kalau oli impor harganya bisa beda jauh antara yang drum dengan yang botolan. Kalau menurut penulis sendiri, penulis sering beli oli drum. Dan ya selama oli drumnya itu asli, penulis tidak melihat ada masalah gitu loh. Tapi ya tetap yang namanya oli drum itu punya kelemahan juga. Kelemahannya adalah ya ada kemungkinan palsu baik dari sisi olinya itu diganti dengan yang tidak layak pakai, atau palsu diganti dengan yang merek lebih murah. Itu bisa terjadi. Walau tentu ya kalau yang kalau yang lapaknya terkenal nggak berani ya main-main seperti itu. Tapi ya tetap bisa terjadi oli itu dapat palsu. Kalau penulis sendiri sih rasanya ya nggak pernah dapat palsu yang nggak layak pakai ya. Maksudnya semua oli drum yang penulis beli itu olinya adalah oli yang ada di TV. Soal olinya nggak awet ya, misalnya yang kayak oli Konrad kemarin cuma tahan kepake sehari, itu menurut penulis ya antara karena motor penulis ini kejam ke oli satu, terus yang kedua ya memang olinya dari asalnya sana terus memang nggak layak pakai, jadi oli-orinya pun jelek. Jadi penulis ini bukan tipe orang yang menganggap kalau oli asli itu pasti bagus ya. Oli asli pun bisa jelek, karena ya oli asli pun belum tentu olinya beneran layak pakai, belum tentu beneran teruji kemampuannya. Jadi ya namanya oli asli itu kan asli buatan dari pabrik mana, tapi soal kemampuan olinya sendiri apakah sudah bagus kan ya beda lagi. Karena ya pabrik oli itu buat oli bukan untuk bikin oli bukan untuk bikin oli yang sebaik mungkin, tapi ya wis pokoknya oli yang laku dijual. Dan oli yang laku dijual itu belum tentu olinya baik. Apalagi sekarang konsumen Indonesia itu nggak tahu ya caranya memilih oli yang baik, nggak tahu cara membedakan antara oli yang layak pakai dan tidak. Pemilik motor sekarang itu suara motor kasar cuek, suara motor kelotakan cuek. Apalagi ketika dari mekanik bengkelnya ngomong, oh ini normal, suara kasar kayak gini emang normal mas, mesinnya sudah cc-nya besar, suaranya ya pasti kasar. Padahal ya konsumennya itu ketipu ya, karena nggak tahu bahwa motor-motor zaman dulu yang 200 cc, 250 cc suaranya ya halus-halus, nggak ada yang suaranya kasar.
Tapi ya karena konsumen sekarang nggak punya pembanding, ya nggak tahu, karena ya yang dipakai jadi bandingannya suaranya sama-sama kasarnya, suaranya sama-sama nggak karuan. Cara membedakan antara oli jelek dan oli bagus ya sama sih seperti yang penulis pernah jelaskan sebelumnya, yaitu ya kalau oli jelek itu suara mesin cepat jadi asak-asak, cepat jadi kemelitik, kritikan, trik, pokoknya suara mesin itu jadi rame lah. Tapi terutama yang paling perlu diperhatikan itu adalah asak-asaknya, karena asak-asak itu menunjukkan ciri ciri gesekan, ciri terjadi friksi antara komponen satu dengan yang lain. Kalau nggak ada friksi nggak akan muncul suara asak-asak. Yang berikutnya adalah kalau olinya peret ya, olinya tidak licin, olinya kesat, sembuh lah apa bahasa ini. Jadi antara komponen satu dengan yang lain itu nggak bisa meluncur, nggak bisa meluncur, nggak bisa apa ya, dia nggak bisa licin lah ya. Kalau di mesin itu cirinya adalah RPM mesin cepat sekali turun ketika gas dilepas. Jadi di mesin itu ada flywheel, gampangnya magnete ya. Magnet ini lumayan berat, sehingga ketika mesin berputar, berat dari magnet ini akan berusaha membuat mesin tetap berputar di kecepatan yang sama, pakai hukum momentum ya. Jadi ketika mesin berjalan itu untuk merubah RPM sulit. Jadi untuk naikkan itu butuh waktu, untuk menurunkan butuh waktu, karena flywheel atau magnet itu akan berusaha menjaga RPM tetap stabil. Di mesin standar, flywheel ini ya akan menghambat upaya untuk menaikkan atau menurunkan RPM. Terutama sih kalau untuk kebutuhan akselerasi, menaikkan RPM-nya ya. Jadi naikkan RPM-nya nggak bisa nguang gitu ya, nggak bisa spontan seperti motor balap, tapi butuh waktu gitu ya, nggak bisa nguak gitu ya, nggak bisa nyentak langsung tinggi gitu, karena ada flywheel. Flywheel ini terutama untuk membuat mesin mulus ya perputarannya. Kalau nggak ada flywheel, mesin itu wah cepat sekali perubahannya, batuk atau apa gitu ya, nggak stabil RPM-nya. Nah karena adanya flywheel ini, maka RPM mesin tidak akan cepat turun ketika gas dilepas. Jadi akan ada waktu. Nah di sini kita bisa menilai apakah suatu oli itu peret atau enggak, apakah suatu oli kesat atau tidak, yaitu dari seberapa cepat RPM mesin itu turun. Oli yang kesat atau yang peret, yang menghambat, itu akan bikin mesin cepat sekali turun RPM-nya ketika dilepas gas. Jadi kalau terdeteksi RPM mesin cepat sekali turun, itu sudah warning itu ya, warning antara aditif olinya kurang atau sama sekali nggak ada. Jadi kalau olinya palsu kan nggak ada aditifnya sama sekali. Nah kalau pakai oli palsu ya, kebetulan penulis pernah sekali pakai oli palsu, beli oli dari lapak jual lagi ya, dapat palsu, itu RPM mesin cepat sekali turun ya.
walau walau apa cenderungnya suara mesin masih halus, asak-asak masih minim ya, tapi RPM mesin cepat sekali turun. Dari olinya itu peret, kesat, gak licin. Beda dari misalnya yang paling licin itu ketika penulis pakai Shado XGR ya. Kalau pakai Shado XGR, wah, RPM mesin itu betul-betul apa kayak gantungnya lama banget gitu ya. Licin banget. Terutama ketika beberapa ratus kilometer pertama. Jadi ya wes itu ya yang cara menurut penulis paling tepat untuk ngecek olinya palsu atau enggak. Dan ya itu untuk mencegah ketipu sama oli palsu yang beli drum-druman. Karena ya kadang drum-druman itu diomongi oli oli diesel, oli layak, oli bisa untuk dongfeng atau apalah gitu ya. Ada kan yang jualannya. Itulah ya cara ujinya. Kalau untuk soal kekentalan macam-macam susah ya, susah kalau nggak terbiasa pakai oli. Oh, harusnya kalau SAE 40 itu modelnya kayak gini, kalau SAE 20-50 harusnya kayak gini gitu ya. Susah kalau nggak sering ganti-ganti merek oli. Tapi ya kebanyakan oli diesel yang menulis beli itu ya kira-kira ya, yang jelek 70%, yang bagus 30%. Jadi kalau kita ngomong soal oli diesel yang bagus dan yang jelek, penulis lebih sering dapat oli diesel yang jelek daripada yang bagus. Dan yang unik ya, oli-oli diesel yang jelek itu malah yang mahal-mahal ya, yang harganya di atas 40.000. Oli yang di bawah 40.000 malah lebih banyak yang bagusnya ya, anehnya kayak gitu. Jadi harga nggak berbanding lurus dengan kualitas. Ya tentu kita juga harus perhatikan juga bahwa oli diesel itu dijual murah seringnya karena oli nggak laku ya. Oli yang nggak ada pembelinya, karena nggak ada pembelinya makanya dijual murah. Ini bahkan termasuk oli impor ya. Jadi contohnya Motul Tekma ya, padahal oli diesel tapi harga cuma 50.000. Coba kalau yang botolan, nggak mungkin bisa dapat harga segitu. Walau misal kualitas olinya lebih bagus yang drum ya, karena yang botolan sudah buatan lokal, bakal sulit ya dapat seperti itu. Jadi kalau oli impor oli drum impor itu ya biasanya ya lebih bagus. Cuma ya tentu kalau yang tokonya laris, oli drumnya sudah buatan lokal ya, sudah bukan impor lagi. Jadi kita harus hati-hati. Bisa aja dari lapaknya itu nunjukkan gambar yang versi impor, tapi sebenarnya stok dia itu sudah buatan lokal. Dan ya karena olinya nggak ketahuan ya, karena nggak ada label di olinya, kita ya jadi harus mengandalkan pengalaman untuk membedakan antara oli yang sudah buatan lokal dan yang masih impor. Ya itu juga termasuk palsu juga ya. Yang digambar buatan impor, yang kita dapat buatan lokal. Ya kemampuan pasti beda. Kalau bedanya dari pengalaman penulis ya, oli yang buatan impor itu pasti bahan olinya lumayan bagus lah, nggak jelek-jelek amat. Jadi kalau untuk motor normal mungkin ya lebih dari 2000 km ya, oli logo API kan mestinya lebih dari 2000 km.
Sementara itu kalau sudah buatan lokal mungkin 1000 km sudah rusak. Jadi ya kelemahan oli drum itu ya karena kita nggak tahu apakah olinya itu betulan sesuai yang tertera di gambar. Memang ada juga sih kelemahan lain dari oli drum ya. Kelemahan oli drum itu terutama adalah lebih teroksidasi, karena oli drum itu kan kena udara luar, kena expose angin ya, karena katupnya itu ya biasanya katup yang kedap cairan, bukan yang kedap udara. Setiap dituang juga pasti kena udara kan. Kalau terlalu kedap juga ya olinya kan nggak mungkin ngalir, pasti kena udara nih kan. Mungkin dikasih lubang kecil atau apalah ya. Nah, ini menyebabkan oli drum itu biasanya warnanya lebih gelap. Jadi dari pengalaman penulis ya, beli oli drum nggak pernah menjumpai yang bening sekali ya. Jadi misal yang versi versi botolannya bening, pasti yang versi drumnya itu coklat. Jadi coklatnya kadang banyak ya, antara coklat muda sampai coklat gelap, sampai kadang nggak tembus pandang. Jadi botolnya dikasih yang bening pun kita nggak bisa lihat tembus pandangnya. Nah, oksidasi ini ya tentu punya efek juga ke kemampuan oli. Jadi oli oli drum itu ya daya tahan panasnya berkurang, daya tahan ketahanan shear stability-nya juga lebih rendah. Biasanya juga lebih encer ya dari oli botolan. Jadi kalau mau yang betul-betul bagus ya jangan beli drum. Apalagi kalau bedanya cuma 1000-2000. Mending beli yang botolan saja ya. Kecuali kalau memang bedanya sampai 25.000 atau 50% gitu. Itu pantas lah. 30%, 50% ya silahkan lah untuk pakai oli drum. Karena dari sisi kemampuan turunnya ya nggak akan sampai segitu. Memang kerasa shear stability kurang, memang merasa lebih encer, memang lebih coklat gitu ya. Tapi ya dibanding oli aslinya juga nggak begitu banyak. Karena penulis sendiri pernah beli meseran B40 apa SM40. Kalau nggak salah meseran B40 ya. Itu menurut penulis beda kemampuannya ya nggak begitu jauh ya. Memang nggak se-fresh oli botolan, tapi masih jauh lah dibanding yang lain-lain merek nggak bagus. Dan oli drum yang bagus pun ya akan tetap terasa bagus. Jadi kayak misalnya oli Vega itu termasuk kejutan, karena oli drum tapi ya kok lumayan awet ya. Tapi ya penulis sendiri kalau oline elek ya elek gitu. Walau harganya mahal, terutama penulis itu milih oli-oli oli drum kalau untuk nyoba oli-oli yang mahal. Beberapa kalau ada ya, contohnya waktu nyoba ADNOC ya, pengalaman pakai ADNOC PCMO kayak gini, ADNOC ADNOC Bronze yang untuk motor kayak gini gitu. Jadi penasaran juga nyoba kalau pakai ADNOC diesel gimana.
dan ADNOC dieselnya nggak ada yang kemasan atau harganya terlalu mahal, mungkin 200 ya. Jadi penulis pilih yang oli ADNOC drum. Ya ternyata sama ya, kesannya sama. ADNOC dengan ADNOC yang bronze itu sama. Jadi ADNOC bronze itu cepat rusak. Ya ternyata ADNOC apa jenenge S4 Plus kalau nggak salah itu juga cepat rusak Bang. ADNOC-nya Pak merek sih lupa guys. Sembola lali. Oli motul juga, oli motul Tecma penulis pikir bagus, tapi ya ternyata walau mungkin bahannya boleh disebut layak logo API, tapi ya masih sama dengan oli motul-motul yang lain ya. Jadi walau penulis rekomendasinya oli logo API, oli dengan logo API juga belum tentu benar-benar bagus, karena logo API itu hanya menunjukkan minimalnya saja ya, menunjukkan bahwa olinya nggak akan lebih buruk dari angka ini ya. Tapi oli dengan logo API belum tentu lebih baik daripada oli yang nggak ada logo API-nya. Contohnya penulis kan sering rekomendasi Mesran SE40 dan Mesran B40. Nah itu dari sisi kemampuan menurut penulis jauh di atas yang oli logo API, termasuk yang buatan Pertamina sendiri, Mediterranean SX ya. Mediterranean SX itu adalah oli yang ada logo API-nya kan. Apa maneh kelemahannya wis ya. Jadi keunggulannya terutama sih harga ya. Harganya murah karena banyak alasan. Kelemahannya ya nggak akan sebagus yang botolan, nggak akan sesegar yang botolan. Kasarannya itu. Terus ya susah membedakan yang palsu karena kita nggak dapat bungkusnya. Kalau dapat bungkusnya kan kita bisa mengira-ngira ini asli apa palsu gitu ya, berdasarkan cara pengemasannya. Kalau oli drum-druman ya gak iso. Ya wes lah, itu saja. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.